terkena penyakit panas, dikasih obat 2 hari 3 hari nggak sembuh, anaknya protes, Mas kenapa saya kok nggak sembuh, sehari bisa sembuh apa enggak? Nah di situ kita jelaskan lagi, proses perjalanan penyakit itu tidak seperti itu, harus ada tahap-tahapannya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika tubuh kita sudah mengenal virusnya, terus kita kasih obatnya sudah mengenal, nanti bisa kita teruskan, kita berikan tambahan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh imun. Di situ insya Allah nanti akan bisa dinetralkan penyakit tersebut. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk 1 hari sembuh. Kadang anak-anak ini, Mas saya nggak mau sakit, saya maunya langsung sembuh. Loh nggak bisa, harus perjalanan penyakitnya seperti itu dulu. Minimal 2 hari 3 hari baru bisa ada perubahan seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami dalam acara podcast Pia7 Kota Batu. Saya Imam. Insya Allah pada siang kali ini kita akan berbincang santai dengan tenaga kesehatan yang ada di Pia7 Kota Batu. Assalamualaikum, Akhina Julian. Waalaikumsalam. Sehat Imam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya ingin Akhina Julian memperkenalkan diri. Bismillah, perkenalkan nama saya Julian Mahendra. Saya lahir di Malang, besar di Kota Batu. Rumah saya nggak jauh dari pondok pesantren, mungkin sekitar 10 menit kalau dari pesantren ke rumah. Dan saya SD ada di Kota Batu juga, tepatnya di SD Negeri Sisir 2, dan SMP-nya ada di SMP Negeri 2 Kota Batu. Lalu SMK-nya saya mengambil asisten keperawatan SMK Wiyata Husada yang ada di Punten, dan melanjutkan kuliah di Stikes Widagama Husada Malang. Untuk Akhina sendiri ini memilih bekerja di pesantren, apa pertimbangannya? Pertimbangan yang pertama karena saya merasakan ketentraman bila berada di majelis taklim seperti kajian atau yang tentang mengenai agama. Lalu saya memutuskan dan terjun di pondok pesantren dan tahu bahwa ternyata di pondok pesantren dibutuhkan tenaga kesehatan lulusan S1, D3, dan nurse. Lalu saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya diterima di sini, dan saya sangat bersyukur karena saya juga bisa menambah ilmu agama atau memperdalam ilmu agama saya sendiri dan mengabdikan ilmu saya kepada karyawan maupun santri-santri yang ada di pondok sini. Kalau dari Akhina Julian sudah berapa lama di pesantren? Untuk di pesantren ini alhamdulillah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Petugas yang ada di pesantren kita ini yang berada di ruangan sama Akhina Julian ini berapa orang? Ada 3 orang, termasuk saya. Yang pertama ada Mas Catur, yang kedua ada Mas Kadek. Kalau background pendidikan dari Mas Catur sama Mas Kadek apa? Untuk background pendidikan dari Mas Catur sama dari keperawatan, beliau ada lulusan dari UMM, dan Mas Kadek sendiri keperawatan lulusan dari Stikes Widagama, teman saya sendiri, tepatnya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang fasilitas nih, yang di dalam ruangan UKS kita ini sudah ada apa aja? Alhamdulillah di dalam ruangan UKS kita ini kita ada yang pertama 5 bed tempat tidur untuk santri-santri yang periksa dengan gejala keluhan ringan, dan ada 3 kamar isolasi untuk santri-santri yang mengalami gejala agak berat, contohnya kayak misal diare, batuk, flu, itu kita masukkan di ruangan isolasi agar tidak menular ke yang lain yang ada di ruangan tersebut. Ini kan marak namanya COVID. Nah, untuk ruangan isolasi khusus COVID ada nggak di pesantren kita ini? Alhamdulillah kemarin kita gunakan untuk ruangan isolasi yang kita punya, dan untuk anak-anak yang mungkin mengalami gejala atau mengarah ke COVID langsung kita isolasi di situ, kita periksa terlebih dahulu, semerta-merta tidak kita nyatakan COVID tapi kita melalui tes terlebih dahulu. Kadang ada tes yang menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak COVID, hanya gejala flu biasa, lalu kita masukkan biar tidak terjadi timbul hal yang tidak diinginkan, lalu kita beri vitamin, beri makanan yang bergizi, kita perhatikan, dan alhamdulillah 3 hari kemudian atas izin Allah anak-anak keadaannya imunnya sudah naik lagi, sudah bisa mencium, sudah bisa beraktivitas normal lagi walaupun masih di dalam ruang isolasi. Iya. Kita di pesantren ini pernah nggak
ngelakuin vaksinasi massal gitu? Alhamdulillah kita kemarin melakukan vaksinasi massal yang dosis kedua, Ustaz. Yang pertama kita masih di puskesmas, dan alhamdulillah yang kedua kemarin kita bisa mengadakan sendiri di pondok pesantren. Alhamdulillah acaranya lancar semua, dan alhamdulillah santri di sini 95% dan pegawainya sudah divaksin dosis lengkap semua. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah adanya vaksinasi massal kemarin, pernah nggak kejadian ditemukan santri yang mungkin kena efek sampingnya atau bagaimana gitu? Alhamdulillah untuk sampai sekarang dan sampai saat ini tidak ada gejala, malah anak-anak dalam keadaan sehat. Habis vaksin itu disuruh istirahat, ada yang bermain bola, terus ada yang aktivitas fisik seperti biasanya, tidak menunjukkan gejala bahwa anak-anak itu habis divaksin lemas atau bagaimana, tapi mereka malah tambah bersemangat dan menunjukkan ingin membebaskan Indonesia biar segera pulih seperti itu. Tenaga kesehatan kita ini, di ruangan kesehatan kita ini, mereka membentuk tim khusus nggak sih untuk santri? Alhamdulillah kita mempunyai kader santri husada sendiri di pesantren ini. Jadi kita dengan dibantunya kader santri ini, kita juga terbantu kinerja kita juga, terus penanganan kepada santri-santri juga, terus proses konsultasi kalau misalkan ada santri yang malu-malu, misal santri yang baru-baru kan kalau sakit biasanya malu, melalui kader husada ini dia menyampaikan, dan kader husada menyampaikan ke kita, lalu kita bisa mengobservasi, kita lihat bagaimana, terus kita perkenalkan diri kita agar jangan malu-malu, kalau misal sakit langsung ke kita aja, jangan malu-malu, nanti biar bisa segera ditangani seperti itu. Dari santri saya tadi itu mereka punya prestasi nggak sih? Mungkin juara apa gitu? Alhamdulillah kita kemarin juara 1 Poskestren Semalang Raya, dan untuk saat ini kita masih diajukan untuk mengikuti lomba selanjutnya tingkat provinsi. Mohon doanya Ustadz agar kita bisa menembus tingkat provinsi. Iya. Mohon doanya juga pada pemirsa. Di instansi kita ini untuk khususnya bagian kesehatan, kita punya kerjasama nggak dengan luar? Alhamdulillah kita mempunyai kerjasama yang pertama dengan Puskesmas Beji, tidak jauh dari lokasi kita. Terus ada Rumah Sakit Dr. Etik, tepatnya di dekat pemerintahan kota, di tempat kantor pemerintahan kota. Terus yang ketiga sama Rumah Sakit UMM. Iya, iya. Jadi selama pengalaman Akhina Julian ini ada di sini, nah, hal paling berkesan selama menangani para santri ketika bermasalah di dalam ruangan kesehatan apa? Yang paling berkesan adalah anak-anak ketika sakit, keinginan tahunya sangat besar, Ustaz. Jadi misal terkena penyakit panas, dikasih obat 2 hari 3 hari nggak sembuh, anaknya protes, Mas kenapa saya kok nggak sembuh, sehari bisa sembuh apa enggak? Nah di situ kita jelaskan lagi, proses perjalanan penyakit itu tidak seperti itu, harus ada tahap-tahapannya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika tubuh kita sudah mengenal virusnya, terus kita kasih obatnya sudah mengenal, nanti bisa kita teruskan, kita berikan tambahan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh imun. Di situ insya Allah nanti akan bisa dinetralkan penyakit tersebut. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk 1 hari sembuh. Kadang anak-anak ini, Mas saya nggak mau sakit, saya maunya langsung sembuh loh. Nggak bisa, harus perjalanan penyakitnya seperti itu dulu. Minimal 2 hari 3 hari baru bisa ada perubahan seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi anak-anak ini keinginan tahunya sangat tinggi. Biasanya anak kelas berapa itu? Itu kelas 1, 2, 3 keinginan tahunya sangat tinggi. Apalagi yang kelas 1 baru lulus itu anak-anak, Mas saya sakit ini diakibatkan karena apa? Oh kita jelaskan prosedurnya bagaimana. Oh berarti cara penanganannya gimana, harus dilakukan seperti ini. Terus oh jadi nggak bisa langsung Mas ya? Iya nggak bisa, jadi harus sabar dulu. Iya baik. Mungkin antum bisa ngasih tips dan triks bagaimana sih caranya yaitu supaya santri itu bisa menerapkan pola hidup sehat. Termasuk juga kepada wali santri agar nanti mungkin ketika pulang di rumah, wali santri itu juga bisa meniru tips dan trik dari antum untuk bisa diterapkan di rumahnya mereka. Untuk yang pertama mungkin dengan dilakukan olahraga. Olahraga itu bisa menurunkan atau menekan tingkat stres pada anak-anak. Kan kadang anak-anak stres, terus banyak yang dipikirkan, mager, jarang olahraga. Jadi
kesehatan tubuhnya juga terganggu, fisiknya sama psikologisnya juga. Yang kedua adalah dengan makan makanan sehat, pas sehat lima sempurna, buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Yang ketiga, kurangi main HP atau bermain media sosial yang bisa mengakibatkan kecanduan. Yang keempat adalah bermain game. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang di masa-masa seperti ini. Banyak sekali anak-anak yang sudah dari kecil sampai dewasa itu main game. Jadi untuk diajak hidup sehat itu agak sulit karena sudah kecanduan game. Jadi seperti itu, mungkin dibanyakin olahraga sama makan sehat aja mungkin terus seperti itu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan atas waktunya. Semoga acara yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa jikalau ini bermanfaat silakan di like, share, and subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.